Ka'bah adalah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Berada di kota suci Mekah, bangunan yang dibuat kembali oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya, Nabi Ismail. Ini berupa bangunan segi empat yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram. Ka'bah itu disebut Baitullah atau rumah milik Allah, yang merupakan rumah dan tempat ibadah pertama di dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 96, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah yang diberkahi. Ka'bah sering pula disebut sebagai Al-Bait, Al-Baitul Haram, Al-Baitul Al-Atiq, dan Kiblat. Baitullah sebenarnya sudah ada sebelum dibangun Nabi Ibrahim, namun kondisinya hancur. Tempat inilah yang kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu, Ka'bah mengalami berkali-kali pembangunan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Yazid bin Ruman menyebutkan Abdullah bin Zubair telah membangun Ka'bah pada pondasi yang lama. Pembangunan Ka'bah menjadi permanen dilakukan pada masa Mekah dikuasai suku Bani Quraisy tahun 18 sebelum Hijriah. Mereka juga memberi atap Ka'bah dan membuat talang untuk pembuangan air dari Hajar Ismail. Bangunan Ka'bah pun ditinggikan menjadi 8,64 meter dari sebelumnya 4,32 meter. Pada masa inilah Rasulullah SAW mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad. Seperti yang kita ketahui, bahwa Ka'bah berbentuk kubus yang terdiri dari 4 sudut, yaitu rukun atau sudut Yamani, rukun Iraki, rukun Syami, dan satunya lagi sudut yang di situ terdapat Hajar Aswad yang disebut rukun Aswad. Namun ada yang menyebutkan rukun Nusantari karena terletak lurus dengan Nusantara. Jika kita berdiri dari sudut-sudut tersebut, maka garis lurus pandangan kita akan mengarah ke Yaman, Irak, dan Suriah yang dulu bernama Syam, yang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Faktanya, kawasan-kawasan ini pernah menjadi barometer peradaban dunia, dan pastinya kawasan-kawasan ini menjadi kawasan dunia Islam. Tiga sudut ini seakan-akan pun melukiskan peta ijtihad kaum muslimin. Dari Basra mazhab Hanafi tumbuh berkembang ke kawasan sekitarnya seperti Turki, Asia Tengah, India, dan lain-lain yang berkarakter Hanafi dalam fikih, dan Maturidi dalam akidah. Dalam intelektualisme tasawuf, kita pun bisa melihat dinamika Maulawiyah, Chistiyah, Naqsabandiyah, dan lain sebagainya. Dari Baghdad pula, mazhab Hanbali bergerak di kawasan sekitar Hijaz. Dinamika Asy'ariyah pun berkembang bersamaan dengan berkembangnya mazhab fikih. Tijaniyah dalam dunia thariqah yang punya garis demarkasi ketat, layaknya kaum Hanabilah atau Hambali, yang juga lahir dari kawasan Hijaz yang terus berekspansi ke berbagai penjuru. Damaskus sebagai pusat Syam tentu tidak diragukan lagi posisinya. Dinamika mazhab fikih dan mazhab akidah tumbuh subur di kawasan ini. Juga dunia tasawuf tidak ketinggalan. Bahkan, gerakan intelektualisme besar-besaran dengan mengadopsi pikiran filosofis ala parapatetisme lahir di kawasan ini. Syam sebagai sentra ilmu pengetahuan tentu menjadi tempat singgahnya mazhab Maliki dari Madinah menuju ke kawasan Afrika Utara. Jalur Sutra Damaskus Iskandariyah yang menjadi lintasan thariqah Syadiliyah yang dekat dengan ijtihad fikih ala mazhab Maliki dan bersimbiosis dengan kaum Asy'ariyah. Yaman bukan nama yang asing. Di samping kuatnya pengaruh mazhab Syafi'i, juga mazhab Asy'ariyah dalam akidah kehidupan asketis atau zuhud menjadi cita rasa daerah ini. Di samping thariqah-thariqah Mu'tabarah, Aulawiyah cukup dominan dan tentu tidak kalah pentingnya.
Yaman menjadi benteng kokoh mazhab fikih Ja'fariyah dan Zaidiyah saat ini. Nah, sekarang sudut yang menjadi tempat awal dan akhir tawaf, yaitu sudut yang ada Hajar Aswadnya. Kalau kita berdiri dan mengarahkan pandangan, maka garis lurus akan ketuju ke arah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sebagai penduduk muslim terbesar di dunia. Kawasan ini mazhab Syafi'i dalam fikih, Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam akidah cukup dominan. Watak moderat dalam mazhab-mazhab di atas memungkinkan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan kebudayaan agama. Moderasi keagamaan kawasan ini menjadi tumbuh suburnya Thariqah, Qadiriyah, Satariyah, Batlawiyah, Ghazaliyah, Samaniyah. Hanyalah beberapa nama dari sekitar 40-an Thariqah Mutabaroh yang terhimpun dalam Jatman NU. 3 sudut yang merupakan simbol titik koordinat Yaman, Irak, dan Syam yang sekarang Suriah saat ini sedang luluh lantah akibat perang saudara. Penghancurnya adalah kelompok tekstualis, skriptualis yang memahami Islam sebatas permukaan, membid'ahkan, mengkafirkan adalah ritual resmi kelompok ini. Bahkan tidak jarang terjadi penghalalan darah sesama muslim. Merekalah kelompok yang oleh Rasulullah disebut salatnya rajin, puasanya rajin, hafal Quran, tapi pemahaman Qurannya atau agamanya hanya berakhir di kelongkongannya saja, tidak masuk ke hatinya. Yang masih bertahan adalah sudut yang di situ ada Hajar Aswad, yaitu sudut Nusantari, yang titik koordinatnya lurus mengarah kawasan Nusantara. Berbagai macam cara masuk ke kawasan Nusantara untuk merusak keharmonisannya, baik berwajah tahriri, ikhwani, hizbi, sawai, yaitu salafi wahabi, tapi Nusantara tetap teguh dan kokoh. Mungkinkah kawasan Nusantara akan menjadi mercusuar dunia Islam? Mungkinkah cahaya peradaban Islam akan bersinar dari Nusantara? Namun, ada satu fenomena yang menurut saya tidak masuk akal dan sulit dipercaya, yaitu kesegarisan antara Ka'bah dan Borobudur. Kalau hanya segaris itu sudah biasa, poin to poin pun bisa ditarik dari satu garis seperti Malaysia juga akan segaris. Namun, segaris Ka'bah dan Borobudur ini bukan asal narik garis. Garis ditarik mulai dari titik sudut Ka'bah Rukun Syam ke titik sudut Ka'bah Hajar Aswad, yang otomatis melalui titik tengah Ka'bah. Garis tersebut dilanjutkan terus dan akan pas melalui titik puncak Borobudur ribuan kilometer, dan bisa presisi seperti itu sangat luar biasa.